Semangat pagi! Pagi, pagi, pagi. Assalamualaikum. Saya Evi Septiana Pani akan menyampaikan materi Modul Anti Korupsi, Latihan Dasar CPNS Kementerian Perindustrian. Faktanya, di antara 188 negara di dunia, Indonesia menempati peringkat 89 negara terkorup berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi tahun 2019. Oleh sebab itu, para penyelenggara negara wajib dibekali pemahaman tentang pengertian dan bentuk tindak pidana korupsi, mengetahui tentang dampak dan penyebab perilaku korupsi, serta bagaimana membangun sistem integritas untuk mencegah korupsi di lingkungannya. Bagian pertama pada modul anti korupsi memuat tentang definisi dan dampak korupsi, bentuk-bentuk tindak pidana korupsi, serta penyebab utama terjadinya korupsi. Pengertian korupsi. Apa kalian tahu apa yang dimaksud dengan korupsi? Secara harfiah, korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio, yang bermakna buruk, menyimpang, atau tidak bermoral. Sedangkan secara yuridis, korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, adalah segala tindakan melawan hukum dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara. Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa. Oleh sebab itu, harus kita lawan dengan cara yang tidak biasa. Dampak korupsi. Untuk mengetahui akibat dari tindak pidana korupsi, silakan simak video berikut ini. Échalo para allá. Váyase. Ahí déjelo nomás. No se tarde mucho, por favor. Oiga, ¿dónde se lo dejo? Híjole, damita, ¿dónde quiere? No hay lugar. Mire, no me voy a tardar, nada más voy aquí arriba que le apriete los trajes, son rapidísimo. Si no es por mí, es por la grúa. Ya, ándele, no sea malito. Ándale, pero apúrese. Se le encargo muchísimo, ¿sí? Gracias. Córrele. Ya veo cómo no me tardé. Muchísimas gracias. Gracias, qué lindo. Adiós. Setelah menyimak video tersebut, apakah kalian menganggap korupsi itu adalah hal yang berbahaya? Ya, korupsi adalah hal yang berbahaya, karena korupsi dapat menyebabkan hilangnya nyawa hingga kepunahan manusia. Dampak korupsi pada bidang ekonomi ditandai dengan terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi dan investasi, rendahnya kualitas barang dan jasa akibat kecurangan pada proses pengadaan, hingga berakibat turunnya penerimaan pajak negara. Dampak sosial dari korupsi paling dirasakan oleh masyarakat miskin. Jumlah kemiskinan pada masyarakat semakin meningkat. Akses layanan publik oleh masyarakat miskin semakin terbatas dan mahal, hingga mengakibatkan meningkatnya jumlah kejahatan karena kemiskinan. Selama korupsi masih tumbuh subur di negeri ini, jurang kesenjangan antara si kaya dan si miskin
akan semakin lebar. Pada bidang politik, demokrasi, dan hukum, korupsi berdampak pada menurunnya kepercayaan rakyat pada pejabat pemerintah atau tokoh politik. Akibatnya, kebijakan yang disusun banyak mendapat penolakan karena diragukan niatannya. Jika sudah terjadi demikian, maka kedaulatan rakyat akan hancur. Sementara hukum yang seharusnya memihak pada yang benar justru tunduk pada kepentingan pemilik modal. Dampak korupsi pada bidang lingkungan semakin mengerikan. Lingkungan hidup yang tercemar dan rusak akan menurunkan kualitas hidup rakyat, hingga mengakibatkan kelangkaan berbagai sumber daya alam. Dari bidang pertahanan dan keamanan, korupsi dapat mengurangi jumlah penyediaan maupun menurunkan kualitas alat utama sistem persenjataan, hingga melemahnya perlindungan warga di perbatasan maupun wilayah terpencil dan terluar.